Ya sahabat Selo FM dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di Selo FM. Seperti saya ungkapkan di awal tadi bahwa kita sudah bersama-sama dengan Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang dan juga ada di sana Kepala Pos Guru untuk Kota Singkawang membawahi Kabupaten Bengkayang. Sahabat Selo FM dimanapun Anda berada, di samping saya ini orang yang tidak asing lagi. Sekilas namanya nanti sebelum kebiasaan kita memang nanti kita ada perkenalan sedikit. Kemudian apa sih program dia, program PDAM untuk melakukan atau memberikan layanan terbaik bagi para konsumen. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Mujidi. Siang, apa kabar Pak? Baik, luar biasa, makin ganteng. Amin ya. Biasa makin ganteng itu. Pak Wardi, boleh kenalkan sedikit, banyak pun tidak apa untuk profilnya. Boleh Pak Wardi, silakan. Terima kasih sahabat Selo Radio Selo FM Iya. di Bengkayang. Pertama, kami selaku Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang mengucapkan selamat telah hadir bersama kita media di Kabupaten Bengkayang yang saat ini ikut berpartisipasi membangun opini, membangun citra Bengkayang untuk lebih baik. Ya, kenalkan saya Wardi, direktur yang baru perusahaan daerah air minum Kabupaten Bengkayang. Ya, sebelumnya saya selaku dewan pengawas yang waktu itu masih namanya Badan Pengawas. Badan Pengawas ya. Ya. Mungkin itu profil singkat ya. Aslinya dari Bengkayang, ya tinggalnya di Desa Bani Amas. Bani Amas. Ya. Oke. Kemudian Pak Wardi, ini kan kita PDAM sudah, seingat saya kan Pak Wardi sudah hampir 3 bulan ya, atau mungkin sudah 100 hari lebih Pak Wardi. Ya. Ini bisa dijelaskan singkat nggak gimana bentuk layanan kita yang kita berikan saat ini kepada PDAM Kabupaten Bengkayang? Ya, terima kasih. Memang pada hari ini tepat 102 hari saya selaku Direktur PDAM setelah dilantik. Beberapa hal yang telah kita lakukan adalah tentunya melakukan banyak pembenahan di berbagai lini yang menjadi masalah PDAM selama ini. Ya, beberapa masalah yang kita tuntaskan itu contohnya adalah menekan kebocoran. Karena kalau misalnya airnya bocor, susah untuk pelanggan yang lain itu mendapatkan air. Yang kedua, kita coba melihat titik-titik yang tidak mengalir airnya. Kita langsung perintahkan kabak teknik dan bagian distribusi, transmisi untuk membereskan. Seperti di Kampung Kaum biasanya tidak mengalir, seperti di daerah Selengku, seperti di daerah Gunung Payung misalnya, dan zona-zona merah yang lain termasuk di daerah Sebol, Tiga Berkat, daerah LP, dan daerah Jipur, Mabak. Ya, semua yang tidak mengalir sebelumnya kita memang mengharuskan mau tidak mau barang itu mengalir gitu. Itu yang kita bereskan dulu. Kita tidak muluk-muluk, kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya pelanggan ini mendapatkan pelayanan air yang maksimal. Nah, itu. Yang kedua, kita melihat memang apa yang menjadi masalah di lapangan juga tentunya tunggakan yang tinggi, piutang. Ya. Ketika piutang yang tinggi, tunggakan yang tinggi, hal yang harus dilakukan perusahaan adalah maksimalkan penagihan. Itu untuk apa? Supaya ada menutupi biaya operasional. Dan karena dia ini adalah BUMD, social oriented dan profit oriented, kita dituntut juga selain melayani kebutuhan masyarakat, sosial harus terpenuhi, secara profit juga harus kita tercapai juga Pak Mujidi. Keuntungan ya. Ya, keuntungan. Ya, minimal lah supaya ada kata safety dan tidak ragu-ragu ketika kita akan mengambil kebijakan. Hal yang lain yang saya lakukan selaku direktur yang baru, kita harus sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Sebagai harta daerah ya tentunya harus berpartisipasi menghadapi wabah corona. Ya, kita terjunlah di beberapa titik di pasar, kita pasang penguin dan hand sanitizer. Untuk cuci tangan ya, Pak, untuk cuci tangan umum. Jadi masyarakat silakanlah mencuci tangan di situ. Ada beberapa titik di Jalan Pontianak, di depan Bank BNI, dan di
depan kantor lurah Bumi Emas. Bumi Emas. Ya, ada beberapa titik akan kita pasang lagi. Tentunya ini melihat pemasukan setiap bulan PDAM. Ya. Terus saya memang bertekad dari dulu berusaha mensejahterakan karyawan. Banyak keluhan. Ini yang penting. Ya, ini yang penting. Bagaimanapun mereka harus kita bela juga, bagaimanapun mereka memang harus kita penuhi juga kebutuhannya, ya. Jadi artinya kita sejahterakan karyawan, kita gaji tepat waktu, kemudian kita berikan pensiun, kita setor Dapen Mapamsi. Nah, hal-hal itu memang tugas perusahaan. Kita jangan menuntut mereka kerja maksimal ketika haknya pun kita tidak penuhi. Nah, itu udah kita lakukan juga ya. Jadi beberapa karyawan kita yang sudah pensiun, mereka ya cukup gembira lah karena mendapatkan hak mereka. Mendapatkan hak, ada setiap bulan mereka rutin mendapatkan gitu. Ya, tentunya ini menjadi tanggung jawab operasional PDAM setiap bulan. Saya juga meninjau kantor ya yang tidak layak karena kami ini kan masih pinjam. Ya kita benahi sedikit lah supaya nampak wajah kantor PDAM ini ya sedikit cantik ganteng gitu. Kalau saya ini kan tidak bisa sedikit gitu ya. dipoles sedikit lah. Ya bagaimana caranya ya kita buat kantor kita supaya ketika kita ambil latar berfoto bagus lah wajahnya PDAM, enak kita lihat Pak Mujedi ya. Ini milik kita, ini adalah aset ya, harta kekayaan daerah yang terpisahkan. Nah, itu dia harus kita tahu dulu. Kita juga selalu melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas, dengan pemegang saham. Saya tidak selalu harus mengambil kebijakan sendiri-sendiri karena saya juga dikontrol. Dikontrol oleh Dewan Pengawas, dikontrol juga oleh pelanggan. Pelanggan itu kan memang rajanya kami. Pelanggan itu kalau tidak membayar bisa bangkrut PDAM gitu. Kita komunikasi dengan, kita dikontrol oleh BPKP, oleh inspektorat ya, kemudian oleh akuntan publik. Nah itu dia. Jadi makanya kita bekerja ini ya harus memenuhi raport. Ada raport PDAM Pak Mujedi. Jadi ada merah juga gitu ya. Ya, bukan kita menjelekkan tidak, tetapi ini fakta ya. Direktur yang sebelumnya juga sudah bekerja, sudah baik ya. Dari direktur pertama Pak Aken Alip, dari Alek Maksar, dari Pak Risuyitno, kemudian Pak Barudin, barulah saya pada saat ini udah 102 hari. Mereka tentunya sudah melakukan pekerjaan yang menurut saya ada baiknya gitu, ada progresnya. Kita tidak bisa menganulir mereka bekerja tidak baik. Ya, tetapi kita ini, saya ini meneruskan gitu. Tentunya pekerjaan-pekerjaan direktur sebelumnya saya lanjutkan. Nah itu, apa raport PDAM itu? Salah satunya adalah air itu dituntut mengalir 24 jam. Nah, kita ini belum. Kalau belum berarti ada masalah. Ada masalah. Nah, disitulah raport merah kita. Yang kedua adalah kebocoran. Kebocoran ini raportnya juga. Bagaimana caranya? Kita tekan kebocoran. Nah, ketiga apa? Pemberdayaan SDM. SDM ini harus kita berdayakan, harus kita ikut pelatihan supaya mereka tahu bagaimana mereka menangani pipa, bagaimana mereka menangani kebocoran. Kalau tidak ada misalnya kita berikan pelatihan dan diklat. Harus kita siapkan anggarannya Pak Mujedi. Nah, tentunya ini adalah apa lagi yang lainnya. Tentunya ini adalah illegal connection misalnya, itu air tidak berkening, itu banyak. Masih terjadi sampai sekarang. Masih terjadi. Tentunya aliran di sepanjang pipa harus kita bereskan. Jadi PDAM ini kerjaannya itu cukup ruwet gitu. Nggak bisa kita biarkan, nggak bisa kita bilang air itu gravitasi, sementara kita lalu tidak mau membayar air. Air tohan gitu ya. Ya, air tohan itu tidak boleh. Kalau kita tidak membayar air, otomatis nanti itu akan berdampak kolap. Perusahaan daerah itu akan kolap gitu. Masyarakat harus tahu, harus sadar. Nah, jadi mereka harus membayar air, kita harus melakukan pekerjaan serius, pembenahan. Sepertinya kemarin itu di Lumar dengan di Madi selama ini tidak di LP tidak mengalir. Saya bilang harus ngalir. Kalau tidak ngalir ya berarti tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja ya siap-siap saja pembinaan karyawan. Gitu. Itu kita berlakukan Pak ya untuk pembinaan karyawan. Kita berlakukan. Direktur punya hak pembinaan karyawan. Apakah saya teguran, apakah saya mutasi, bisa sampai ke masalah pemecatan. Kalau tidak bisa dibina ya dipecat. Kan gitu. Banyak orang yang mau bekerja. Kita ini kan harus serius bekerja. Nah, gitu dia intinya. Jadi tentunya
beberapa hal yang kita lakukan ini bukan karena ya maunya kita, memang itu tugas rutin, raport yang harus dipenuhi gitu. Sampai sekarang memang PDAM memiliki 10 indikator raport merah. Nah, ini bukan kita menyalahkan juga, tetapi penilaian kita ini ya baik ya, kita sudah sehat. Penilaian kinerja kita itu sehat, belum baik tetapi cukup gitu. Nah, kalau dia sudah cukup, bagaimana kita harus mencapainya baik? Iya. Gitu dia. Betul. Jadi baru nilainya meningkat gitu. Oke, Pak Wardi. Ya. Ini kan kita soal PDAM ini kan akan berpatokan pada jumlah pelanggan kita ya Pak Wardi ya. Ya. Mungkin Pak Wardi punya target ke depan sekarang sebelum Pak Wardi menjabat itu ada berapa pelanggan? Ya. 1 tahun kemudian ada berapa pelanggan? Kemudian 5 tahun kemudian ada berapa pelanggan? Nanti juga boleh juga Pak Wardi singgung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan ini kerja sama seperti apa aja sih yang sudah dilakukan PDAM dengan pihak-pihak lain, mungkin pihak ketiga yang juga untuk melakukan pelayanan terbaik pada PDAM. Boleh Pak. Ya, terima kasih Pak Mujidi. Untuk pelanggan memang selama ini waktu saya masuk jumlah pelanggan 7.633. Saya nih orangnya ambisi. Tentunya saya harus memiliki visi misi ketika kemarin dibuka open bidding. Iya. Nah, visi misi ini harus kita raih. Bagaimana caranya? Visi itu tujuan ke depan, misi itu bagaimana cara mencapai visi. Nah, ada 20 misi saya sesuai dengan tahun itu adalah karena saya lihat tahun 2020 saya buat 20 misi dan memang menjadi kebutuhan PDAM. Visi saya itu mewujudkan PDAM Kabupaten Bengkayang yang maju, yang sehat, yang baik, kemudian mampu menghasilkan pendapatan asli daerah bagi Kota Bengkayang. Ya, ini tantangan, ini tantangan Pak Mujidi ya. Kemudian di dalam visi itu ada tertuang misi. Nah, misinya itu adalah salah satunya bagaimana membuat dia maju, meningkatkan cakupan pelayanan PDAM yang selama ini hanya bisanya itu di ruang lingkup kota, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Lumar, Kecamatan Sanggoledo, Kecamatan Semelantan, yaitu Serukam. Ada 4 unit. Nah, yang udah kita berhasil ini Ledo sudah menjadi cakupan pelayanan kita. Nah, sudah unit, berarti kan 1 indikator sudah terpenuhi. Penambahan unit. Jadi adanya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bengkayang menyerahkan spam IKK Ledo kepada PDAM, langsung kita sambut, kita gas, kita kelola. Gas. Ya, digas itu Pak Mujidi. Kita bentuk unit di situ, kita drop karyawan, kita bentuk kepala unit angkat PLT kepala unit supaya membenahi, dan sudah kita lakukan pemetaan dan pendataan. Sekarang jumlahnya adalah 545 untuk pelanggan. di unit Ledo. Otomatis kan bertambah sebanyak 545. Kemudian selama ini di Lumar enggak jelas itu pelanggannya kan, oleh karena yang lama tapi tidak jelas. Enggak jelas itu, ada yang karena mereka tidak mengalir. Nah, gitu. Udah kita lakukan pemetaan juga, udah kita pemetaan GIS, sudah kita data kurang lebih sama dengan Ledo. Nah, dan saya pun cukup senang juga lah ketika air itu mengalir, ketika masyarakat Lumar Tiga Berkat menikmati air gitu. Saya berjanji dengan diri sendiri ya supaya terpenuhilah visi misi ini gitu. Jadi kalau misalnya Lumar sudah Ledo sudah 545, kemudian di Lumar sudah bertambah misalnya 400 lebih, otomatis kan bertambah pelanggan kita. Ya, target saya tahun ini ya minimal ya bertambah sekitar 12.000 tahun ini ya. Amin. Ya, semoga 12.000. Bagaimana caranya? Aset spam yang sudah dibangun di kecamatan diserahkan dengan PDAM. Ya. Apakah itu penyerahan langsung dengan aset? Kalau tidak siap, serahkan hak pengelolaan. Nah, ahlinya air kan PDAM. Kita ini ahlinya air. Iya gitu. Profesor. Iya. Gitu ya. Kita ahlinya air ya. Saya juga kuliahnya adalah fisika. Ya, bergelut dengan air, ilmu air, tekanan ya. Itu. Jadi jangan ragulah dengan kita gitu. Nah, silakanlah tinggal pemerintah Kabupaten Bengkayang menyiapkan hal itu, kita siap mengelola. Ya, kemudian beberapa di Serukam dulu macet mau diserahkan dengan desa. Saya bilang jangan, kalau diserahkan dengan desa kita tidak bisa kerja. Kinerja kita menurun, kita rugi dari sejumlah pelanggan. Bagaimana Pak Direktur? Kita rapat dengan Dewan Pengawas, berikan saya waktu. Saya akan berperang di
di Serukam. Serukam. Nah, sekarang kita sudah exchange, mereka sudah kepala unit saya ganti. Seperti saya bilang tadi, pembinaan, tak mampu kerja pecat. Nah, pecat dia, kita ganti dengan yang lain. Cari yang mampu, ragu-ragu pulang gitu. Nah, jangan kita mau kerja itu lalu tidak bisa nuntaskan masalah. Malah membuat perusahaan tekor ini. Iya, udah tekor, tapi belum ada pemasukan. Iya, di sana tuh ya. Iya, belum ada. Saya bilang usaha ini memang dari nol dulu, memang risiko rugi dulu. Tetapi saat dalam 1 tahun itu harus ada target. Nah, dulu waktu saya masuk itu Senggoledo pemasukan 4 juta 5 juta. Saya kasih target bulan ini 15 juta. Siap enggak? Siap. 2 bulan ini mereka 15 juta. Ada kemajuan. Tepuk tangan nih. Nah, ini kan capaian yang kita yang kita capai gitu. Kemudian Lumar kemarin 2 juta. Sekarang saya bilang capai lagi 5 juta bisa enggak? Oh, bisa Pak Direktur. Kemarin 4 juta lebih. Apresiasi kita kan. Nah, berarti sekarang yang di Serukam nggak ada penagihan, ganti kepala unit Pak Dare bergelut di sana. Kemarin mereka sudah sosialisasi kerjasama dengan Kades. Kadesnya cukup proaktif, kebetulan dulu pernah kerja di PDAM dan mereka udah siap nagih. Kita libatkan aparat desa dan RT. Kita berbagilah berbagi rezeki. Itu strategi kita gitu, supaya mereka menikmati air, kita juga puas gitu. Kita jangan puas dengan uang. Uang itu nanti. Kalau saya ini puas dengan pelayanan Pak Mujidi. Orang airnya ngalir saya suka. Tapi kalau orang WA kita di rumah sakit kepala kita tidak mampu kerja gitu. Gitu dia ya. Kemudian di Simpang Riam, di Sayung, saya bilang tertibkan itu SR. Nah, SR yang ilegal itu tertibkan supaya tidak mengganggu pasokan air yang di Kampung Kaum, yang di Selenko. Karena itu sumbernya adalah Intek Simpang Riam, Riam Budi. Udah saya perintahkan kemarin. Kalau tidak bisa tertibkan nanti ya saya ganti juga orang situ. Saya lakukan pembinaan, pindahkan di Senggoledo. Suka-suka saya lah, saya komandan. Direktur. Direktur. Itu bukan mentang-mentang, tetapi memang ini langkah. Nah, kita tidak boleh lawan komandan. Gitu. Artinya, tapi mereka juga siap. Nah, mereka nih, oh siap Pak katanya. Jadi kalau kalian siap, kalian nyaman-nyaman di situ, tapi kinerjanya harus ditingkatkan. Jangan air valep itu tidak dikontrol. Waktu habis hujan, kemudian air kita tutup. Setelah kita buka, air valep segera dibuka supaya air itu cepat sampai ke pelanggan. Kalau dia tidur misalnya habis nutup air, gimana pelanggan tidak berteriak? Nah, itu saya bilang tidak benar kalian kerja tuh. Jadi di situ ada momen bagi direktur untuk bertindak Pak ya. Iya. Untuk perbaikan lah intinya ya. Iya, saya menggadaikan lah diri saya nih untuk pelanggan. Saya menggadaikan diri saya nih untuk harta daerah gitu. Silakan menilai saya biar saya arogan kayak itu ini kak. Nggak urus saya bilang. Tapi istri tetap sayang Pak ya. Istri itu harus itu. Nah, istri pertama itu harus kita sayang. Istri kedua tuh pelanggan itu. Oh pelanggan. Kira ada istri lain ini. Iya pelanggan. Oke Pak Wardi, itu kan target-target yang telah kita lakukan, kerja yang telah kita lakukan. Kemudian belum Pak Mujidi, ada belum, target lain, masih banyak cerita nih. Berarti kita tambah lagi target lain apa Pak? Gitu. Kemarin sudah kita mobil yang yang nganggur tuh saya bilang dorong itu. Karena musim kemarau nih Pak Mujidi. Musim kemarau ini saya haruskan siapkan 2 tangki. Pasti diperlukan ya. Pasti diperlukan. Kita mau berlawan dengan corona, tiba-tiba puskesmas di Seluas itu udah ada air. Dia minta bantuan kita. Gimana harus kita drop ya? Gitu dia. Kemudian kita sudah koordinasi juga dengan waktu rancangan awal APBD 2021. Saya bilang akomodir itu kebutuhan PDAM. Udah kita sampaikan secara kebijakan. Ya mereka sudah menerima, ya mudah-mudahan lah Bapeda, kemudian Dinas PU, BPKD kan, kemudian Bupati sebagai pemegang saham melihatlah kebutuhan PDAM ini. Kita juga ada PR mau membuat reservoir yang di Kompi itu berfungsi. Kita benahi lagi ya, gitu. Kita benahi gitu. Secara lisan kita sudah ngomong dengan Komandan Jipur, bantu saya Komandan izin saya bilang. Kita ini takut ini masukkan karyawan di dalam nanti tidak bernapas. Salah juga direktur. Karena tidak dapat izin misalnya gitu. Tapi kalau Jipur udah ada ilmunya kan, mereka siap perang. Oh, bantu saya lah. Siap kata Komandan Jipur kan. Gitu. Oke Pak Wardi, ini kan
sambil diminum ya Pak Wardi. Ya, Iya. untuk kawan-kawan Selo FM dimanapun ada berada, sejumlah gerakan-gerakan ataupun terobosan yang sudah dilakukan. Ini terobosan lain nih Pak. Katanya kami dengar-dengar gitu ada sistem pembayaran yang dulunya offline, ini online. Bisa disinggung ini Pak? Iya, salam dulu kita nih Bang Wah, Yosya, ini salam corona. kebetulan Ya, ada. tepuk tangan dulu lah ya. Ya. Untuk ya itu PT tadi Pos kan ya? beberapa gebrakan yang kita lakukan secara teknis ya di lapangan. Ini secara sistem ini, secara sistem, secara teknologi kita harus ngejar ini. Jadi ini musim corona kita menyiapkan adalah sistem pembayaran yang tidak kontak fisik, kontak langsung. Bagaimana? Saya melihat ada kerjasama beberapa kemitraan yang dilakukan oleh direktur terdahulu. Ya saya tidak bisa memutuskan kontrak, saya bilang. Yang bagus itu saya melanjutkan, tetapi ada peningkatan. Nah, kita ngomonglah dengan kantor pos ya, Bang Yosya selaku kepala cabangnya ya, yang membawahi Bengkayang Singkawang ini koordinator wilayah, rupanya nyambung juga gitu. Jadi saya minta supaya pembayaran itu secara online lewat HP, orang bisa duduk, orang ngopi, orang ngobrol, bisa bayar PDAM. Itu melalui pos giro mobile. Pos giro mobile. Nah, kita kenalkan supaya ketika kita berhadapan dengan corona, social distancing, ya inilah aplikasi yang muncul. Jadi harus diapresiasi ini kerja PDAM dengan kantor pos yang dulu cuma tempatnya ngirim surat cinta. Sekarang ada kita pengalaman kayak surat cinta ini ya. Ada. Oke, lanjut. Iya, dulu cuma berkirim surat di antar surat sama petugas pos, was senangnya minta ampun. Waktu saya SMP Pak Mujidi, ganteng juga saya dulu SMP dikasih surat Bang. Iya, hari ini ada aplikasinya nih ya, udah disiapkan brosurnya, udah kita bagikan kemarin dengan pelanggan ya, cara cepat dan praktis lah bayar air gitu. Ada tahapnya di sini, silahkan nanti di pelanggan ini dibuka lah Facebook resmi PDAM. Iya, boleh disebutkan. Ya, ada kita posting di situ, jadi pelanggan bisa membayar secara langsung. Selain itu juga kita juga punya pembayaran di kantor pos yang ada di setiap kantor pos ada ya Bang ya. Nah, udah dibuka di situ. Kami sangat berterima kasih lah kepada kantor pos ya, inovasi yang sebelumnya ya sudah melakukan kemajuan ini. Saya ini melanjutkan. Kita tidak boleh sombong Pak Mujidi. Prestasi orang harus kita akui. Harus kita akui ya, tapi betul. yang salah pun kita harus siap salah gitu. Iya, Nah, jadi terima kasih kita udah sampaikan. Saya tidak memutuskan kontrak, saya lanjutkan. Dengan orang Bandung juga ya, dengan founder kita di Bandung kita juga lanjutkan. Karena kalau misalnya itu kita misalnya mau berpindah, tentunya ada apa namanya langkah-langkah lagi yang menyita energi tenaga kita. Harus mulai dari nol lagi. Harus mulai dari nol ya, kita lanjutkan lah saya bilang. Dan kita ini masuk ke misalnya di bank kita membuka diri kita buka, kemudian di CU misalnya silahkan PDAM terbuka memberikan kerjasama untuk memprioritaskan pelanggan. Nah, kita juga ada loket pembayarannya di kantor pusat sendiri, kemudian di kantor unit, kemudian ada di Indomaret ya, ada semua ya. Biasa kalau dari Pemda mereka langsung transfer di bank. Nah, itu dia Pak Mujidi. Oke Pak Wardi, ini pertanyaan terakhir nih karena sesi Pak Wardi ini kan 15 menit. Silakan minum dulu sebelum kita pertanyaan. Ini kan biasa dan Pak Wardi ini kawan yang suka berorganisasi, sahabat Selo kalau udah ngomong itu pasti meledak-ledak dan itu ciri khasnya organisasi kan gitu. Pak Wardi boleh himbauan kepada masyarakat terutama kepada pelanggan-pelanggan PDAM supaya PDAM ini berjalan lancar dan masyarakat juga tetap menikmati. Silakan Pak Wardi. Iya, terima kasih. Jadi himbauan saya selaku direktur PDAM ya, yang pertama ya, ayo kita mencintai PDAM. PDAM ini milik kita. PDAM ini milik masyarakat Kabupaten Bengkayang. PDAM ini harta aset yang terpisahkan dari Pemda ya. Harus kita cintai. Bagaimana caranya? Satu, kita menjaga sumber-sumber air ya, kita pelihara. Kedua, kita hemat air. Ketika air mengalir ya kita hemat. Ketika tidak digunakan kita tutuplah keran yang ada supaya pelanggan yang lain itu bisa mendapatkan air gitu. Kedua, ketika ada kebocoran misalnya segera beritahu PDAM. Saya sudah bentuk tim siaga air supaya ketika ada pengaduan, ketika ada kebocoran mereka langsung terjun Pak Mujidi. Kemudian
bayar air tepat waktu. Ya, bayar air, karena tanpa pelanggan bayar air akan kolap PDAM. Iya. Asetnya akan hancur ya. Kita nanti akan bermasalah dengan distribusi air ya. Jadi bukan untuk kita, untuk pelanggan juga. Jangan berpikir airnya dari gunung gravitasi tidak ada biaya. Ada itu. Kita bisa lihat pembangunan yang selama ini dilakukan di setiap kecamatan. Ketika tidak ada pemeliharaan itu hancur. Paling bisa bertahan itu setengah tahun, hancur Pak Mujidi. Tapi ketika diserahkan dengan PDAM bisa kita jaga, bisa kita kelola gitu ya. Itu harapan kita, himbauan supaya PDAM ini lebih baik, lebih maju ya. Ketika kami ini bekerja salah ya, jangan lupa ditegur ya. Silakan melakukan peneguran, silakan melakukan komunikasi dengan pengaduan pelanggan. Kita terima kritik membangun lah ya, Pak, kritik membangun kita terima ya. Atau misalnya datang langsung. Saya ini orangnya open, di mana saja kita bertemu, di sawah kah, di ladang kah, di kebun di kantor kah, di kebun kah. Jadi sudah tahu saya buka diri gitu. Tapi untuk kita bersama lah gitu. Kemudian di musim politik ini tentunya PDAM sudah saya himbau tidak terlibat dalam politik. Kita nih bukan terjerat di politik lagi, bukan lagi malah kita kegeeran. Kita ini diberikan tugas mulia mengurus air. Ya cukup itulah tugas kami Pak Mujidi. Ya, kami mengurus air, pelanggan dapat pasokan air, kami sudah senang. Ketika ada masalah harus nyambung dengan DPRD, harus nyambung dengan pemerintah daerah Kota Bengkayang, kita harus duduk bersama gitu. Biarkan kami di posisi netral, tetapi pelayanan air tetap maksimal. Ya, dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada Direktur PDAM sebelumnya, para pejabat Bengkayang yang pendiri Bengkayang, pendiri PDAM sebelumnya. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat bersyukur ide mereka berpikir tentang air dan sekarang kita menikmati. Ya, ini sampai mereka kapanpun kita ingat jasa-jasa mereka. Nah, saya diberikan amanah ya, saya harus bertanggung jawab dan saya harus meneruskan pekerjaan ini untuk orang banyak gitu. Ini kerinduan saya Pak Mujidi. Terima kasih Pak Mujidi dan pendengar setia Selo FM. Ya, berhubungan dengan air gratis ya, menurut PDAM ya, pada intinya kita ini kan beda rumah Pak Mujidi, beda rumah ya. PDAM di Surabaya wali kotanya menggratiskan. Memang beberapa di Banjarmasin ada yang menggratiskan. Kemudian di Padang juga ada. Tentunya ini ada hubungannya dengan kekuatan finansial dan kondisi keuangan daerah gitu. PDAM kita ini kan bisa kita lihat selama ini apakah tergolong maju ataukah bertahan gitu. Pada intinya PDAM kita ini sehat. Nah, kondisinya ini ya cukup untuk menggaji karyawan gitu. Kalau berbicara gratis ya, kita ini pada intinya harus kompromi dengan dewan pengawas dan pemegang saham. Ya, pemerintah intinya dan daerah. Dan tentunya ini harus diputuskan secara politik bersama DPRD. Nah, ketika keuangan daerah dianggap mampu dan memang dilakukan lockdown misalnya di Bengkayang dan diharuskan kita ini harus gratis, kami PDAM ini ya tidak bisa menolak. Nah, kita siap ya, tapi ada tapinya, biaya operasional PDAM itu harus diganti oleh daerah. Kalau tidak bisa berbahaya, semua pelanggan tidak dapat pasokan air gitu. Nah, pelayanan bisa berhenti gitu. Intinya kita tidak menolak barang ini ya, kita masih dalam diskusi ya, kita melihat plus minusnya dan kita harus duduk bersama lah dengan pemegang saham. Tapi saya selaku direktur sudah berbicara lisan diskusi dengan dewan pengawas. Ya, dewan pengawas pun kemarin menjawab ketika memang regulasinya kuat ya, kemudian keuangan daerah mampu, ya kenapa tidak gitu. Tetapi barang ini tentunya harus ada keputusan politik. Nah, sekarang ini aja kita harus mendorong adanya perda penyertaan modal supaya kita mudah untuk mendapatkan hibah dari pusat. Yang kedua, kita harus memiliki RISPAM, rencana induk sistem penyediaan air minum Kabupaten Bengkayang. Ya, tidak bisa dipisahkan. Kita juga tidak bisa menolak, wajar-wajar saja pelanggan atau masyarakat menghendaki. Ada juga ketua DPC partai tertentu juga sudah berbicara di media. Kemudian ada juga saya lihat beberapa Facebook yang menyinggung hal itu. Dan hari inilah saya menjawabnya dengan
dengan berbicara apa adanya, dengan kejujuran saya menyampaikan kondisi PDAM ya. Kemudian berkaitan dengan sistem pembayaran ya, kerjasama dengan Posgiro ya, saya selaku direktur ya, sekali lagi Bang Yosia ya, terima kasih sangat sebesar-besarnya lah kami sampaikan kepada mitra kami Posgiro ya. Kita berharap Posgiro pun maju ya, PDAM pun lebih maju lagi. Nah, kalau Posgiro badan usaha milik negara, kalau PDAM itu badan usaha milik daerah. Kita sama-sama maju ke depan ya, dan kita melakukan kerjasama simbiosis mutualisme. Nah, kita berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang ya, seluruh pelanggan bisa memaksimalkan fasilitas ini ya, tidak rumit ya. Kalau memang susah, di-download saja di Play Store, kemudian mengikuti langkah ya, tinggal ditransfer saldo di aplikasi Posgiro Mobile, kemudian diketik saja PDAM Kabupaten Bengkayang dan dilihat ID-nya, ID pelanggan diketik di situ akan muncul dan bisa saja langsung membayar. Tidak perlu langsung, masih sedang ngobrol dengan anak di rumah, sedang ngopi ya, tidak perlu harus bergeser ya, kita melakukan social distancing. Fasilitas ini bisa kita gunakan dan biayanya kan murah Pak Mujidi, sangat-sangat murah, jadi cukup baik ini Posgiro ya. Administrasinya nol, tidak ada administrasi ya. Lebih murah 1000 berapa gitu ya Bang ya, sekitar 1.500-an gitu. Ini kita siapkan supaya masyarakat ini sama-sama lah kita menjaga Kabupaten Bengkayang dari wabah COVID ini ya, COVID-19 Pak Mujidi. Iya. Oke, sahabat Selo FM dimanapun Anda berada, intinya bahwa menghadapi COVID-19 ini, COVID-19 ini, PDAM siap bekerja demi masyarakat apabila ada keputusan politik dari pemerintah setempat. Iya, siap. Oke. Kembali kita beralih ke yang ke Pak Yosi. Gimana Pak Yosi dengan ke depan, apakah cukup dengan pos mobil saja bekerja sama dengan PDAM ini atau ada langkah-langkah selanjutnya nih Pak? Iya. Jadi untuk untuk sinergi kita ya, pertama saya ucapkan terima kasih juga dari pihak PDAM Bengkayang, supportnya selama ini, terus telah memberikan kepercayaan kepada kantor pos khususnya ya, karena dengan tanpa adanya sinergi ini ya, keduanya pasti tidak akan berjalan dengan baik gitu kan. Nah, terus untuk masalah Posgiro Mobile, tadi ya ada Posgiro Mobile, ada agen pos itu kan. Nah, jadi masyarakat misalkan pengen buka, yang tadi saya cerita, pengen buka kantor pos juga bisa di situ. Jadi misalkan pengen buka kantor pos mini nih gitu kan, di rumah atau di mana saja juga bisa. Itu yang namanya PPOB itu kan, biayanya gratis untuk bisa membayar PDAM Bengkayang dan yang lainnya, nah segala macam. Nah, terus untuk pengembangan selanjutnya pasti juga kita akan menunggu untuk pengembangan dari Posgiro Mobile itu seperti apa. Yang jelas nanti Posgiro Mobile itu menjadi layanan aplikasi finansial dan investasi di situ. Ya, ini cukup kerjasama yang sangat baik dengan PDAM Bengkayang. Juga di sini pelanggan tidak perlu repot-repot nyari kantor pos itu di mana gitu kan. Lagi malam-malam ini, wah udah kantor pos sudah tutup, membayar PDAM Bengkayang bingung, apalagi besok udah tanggal 21 gitu kan, wah udah bayar denda bingung lagi gitu kan. Nah, sekarang bisa lewat HP gitu kan, di rumah bisa gitu kan, kapanpun bisa gitu. Betul.